Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 bergabung grup 8 mancanegara Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menyempurnakan perjalanan diri kita menuju yang hak, yaitu agama yang hak, tentunya dengan diri yang sudah hak. Apa maksud diri yang sudah hak? Yaitu diri yang sudah disahkan menjadi umat. Kalau kita masih merasa mengakui tetapi tidak menerima kenyataan bahwasan kita agamanya Islam, ini belum dikatakan pengakuan yang sudah diakui, tetapi pengakuan yang belum diakui. Inilah yang dikatakan ijab qabul. Apa ijab qabul? Yaitu disahkan dua perkara di dalam Islam, yaitu nyata adanya umat dan nyata adanya Tuhan. Kalau belum nyata adanya Tuhan, belum nyata juga adanya umat, berarti la wujudun ala maujud. Yang wujud tidak ada, yang maujud pun tidak ada. Ini dinamakan bukan diri yang halus, tapi namanya makhluk halus. Nah ya, kalau makhluk halus kan tahu kan bukan manusia. Nah itu. Jadi di mana kita bisa menyatakan keislaman kita sudah sah? Apabila kita telah berhasil menyampaikan dan melihat serta merasakan, yaitu leburnya ayat syahadat menjadi kodrat. Kita bisa menyaksikan ayat syahadat itu menjadi sebuah kodrat diri. Kenapa? Karena yang ingin menjadi Tuhan itu adalah keakuannya. Dia nyatakan keakuannya, yaitu ketuhanannya dan keumatannya melalui dirinya sendiri. Ini yang dikatakan syahadat awal, al-malikul hakul mubin, ashadikul wa'adal amin. Apa maknanya? Artinya asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ayat itu diletakkan di pintu gerbangnya Ka'bah Baitullah di tanah suci Mekah. Apa maknanya? Al-Malikul, ya, Hakul Mubin. Al-Malik, bangkitkanlah Al-Hakut atau diri Mubin dengan nyata. Bagaimana kita mendirikan dirinya dengan nyata, sebuah diri, tetapi dengan syarat asyhadikul wa'dal amin, yaitu engkau harus meyakini diri itu adalah diriku. Nah, makanya antara ketuhanan dan diri atau umat diletakkan di syahadat tauhid. Maka syahadat tauhid, siapa yang menyempurnakan syahadat tauhid, maka dia telah memperlihatkan atau mempersaksikan bahwasanya wujud Allah itu memang Tuhan dan wujud umat itu adalah dirinya. Dan ini melalui 4 makom Islam. Pertama, menyempurnakan syahadat syariat. Yang kedua, menyempurnakan syahadat hakikat. Yang ketiga, menyempurnakan syahadat tarekat. Yang keempat, menyempurnakan syahadat ma'rifat. Karena 4 jumlahnya adalah kodrat diri. Berkodrat zahir pada kulit, daging, urat dan tulang 4. Berkodrat tubuh Muhammad di wadi mani-manikam. Berkodrat diri Allah dengan napas, tanapas, ampas, nupus. Berarti 4. 4 yang ini adalah kodrat diri. Maka kita harus menyempurnakan syahadat dengan 4 makom. Mendirikan syahadat dengan 4 makom, maka kita sudah menerima ijab kabul. Apa bukti ijab kabulnya? Kita pertama harus tahu, dengan aku menyatakan dirinya adalah Allah Tuhan, dan dia menyatakan keumatannya dengan kehidupan Tuhan itu sendiri, maka dia harus kita menyelesaikan 4 perkara. Pertama adalah syariat. Syariat adalah zahir dan batin. Ada tubuh dan ada rohani. Betul, jasmani dan rohani. Maka kita mendengar suara, tapi ingat, tidak boleh kita mengambil alih ayat itu. Kenapa? Karena yang ingin menjadi Tuhan adalah keakuannya. Ingin menjadi Tuhan bernama Allah. Mana dia? Nah, ini yang harus kita siapkan. Dan dia mengakui Muhammad Rasulullah. Artinya di dirinya juga dia mengakui adanya umat pada dirinya juga. Maka kita harus memperlihatkan. Kalau kita tidak mampu memperlihatkan, maka inilah diri halus menjadi makhluk halus, bukan umat itu. Nah, ingat itu. Pertama adalah syahadat. Kalau 4 ini kalian sudah benar-benar memahami, apabila ada orang yang ingin masuk Islam, kita sudah memiliki kemampuan untuk menerimanya. Pertama adalah syariat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ingat kata Allah, al-ba'dani fil sahadatun wa zahiru alal batinu. Maka seseorang memperlihatkan sesungguhnya suara yang dia dengar itu, dia memperlihatkan zahir dan batinnya.
sebagai wujud Allah yang terlihat. Nah, jadi kita tidak membaca, tetapi kita umat Islam mendirikan. Yang membaca itu di luar umat Islam, tapi Islam itu syahadatnya didirikan sendiri. Kenapa? Karena dari lahir tidak pernah dibacakan syahadat dan tidak ada undang-undang agamanya kecuali diazankan dan diikomatkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, perlihatkan jasadmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ruh dari jasad itu. Itulah sifat. Aku berikan zat untuk wujud dari ketuhananku, dan aku berikan hayat bernama sifat untuk kewujudan sebagai umatku. Maka Allah ingin melihat apa yang kamu antar pandangmu kepadanya tentang syariat tadi. Engkau antar zahir dan batin kepadanya. Itu syariat. Yang kedua secara hakikat. Ala ba'adani fil umatun syahadatun ala sirrin alal wasiri. Dia bacakan syahadat dan dia pandang mana yang dia lihat wujud umat dan Tuhan, dan dia antar rasa dan dia rasakan bagaimana dia melihat kalau zahir itu dan batin itu sudah milikku. Berarti dia benar-benar harus merasakan dan mengakui dengan mutlak. Itu yang hakikat. Yang dikerjakan syariat tadi, dia benar-benar menyatakan dan merasakan kalau sudah milik Allah semata. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Itulah sifat sebagai umat. Nah, yang ketiga adalah tarekah. Tarekah ini adalah jalan, yaitu jalan dan pandangan, sama itu. Jadi al-ma'adani al-musawirun wa tu'ikaratun illallah. Seorang yang memiliki diri dan memberangkatkan, memperjalankan diri itu dengan pasrah kepada wujud asal mula jadinya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ala ba'dani wujubun allana maujudun ilallah. Al-banani, seseorang melihat diri itu sudah tidak miliknya dan melepaskan sepenuhnya, dan dia hanya melihat dan menyaksikan wujud Allah. Jadi dikala ditetapkan oleh Tuhan ilah tentang ketuhanan, tentang keumatan, maka kita harus menyatakan apa yang dia kalamkan tadi dengan nyata. Akhirnya semua telah diberikan. Nah, bagaimana cara mengamalkannya, Buya? Nah, sekarang kalau mengamalkannya, dikala kamu mau makan, dulu mana mau makan daripada menyuap nasi? Pasti dulu mau makan duluan, baru menyuap nasi. Nah, siapa yang ingin memohon tadi? Siapa yang minta dilayani? Dan siapa yang melayani? Maka sudah terpisah dua itu dalam kehidupanmu, dan kamu harus melatih keduanya tersebut saling berhubungan. Bukan satu kodrat, tetapi dua jiwa yang sedang berhubungan antara perbuatan dan keinginan dan pelayanannya. Begitu mengamalkan syahadat.
Tapi satu demi satu dari 4 kodrat tadi diamalkan secara syariat, hakikat, tarekat dan makrifat, itu wajib dijalankan. Nah, begitu datang orang minta tolong disahadatkan, kita sudah tahu cara-caranya, dan apapun yang dia baca kita harus menyaksikan seperti syariat, hakikat, tarekat, makrifat tadi. Dan terangkan ke dia dulu, sampaikan ke dia, Islam bukan pintu masuk, ada pintu keluar. Tetapi Islam adalah melebur syahadat menjadi diri dan memilih yang dimiliki oleh Allah. Jadi orang bersahadat menyatu, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Artinya yang satu itu hanya Allah, dan kehidupan yang bergerak ini adalah hayatnya yang dijadikan umatnya bernama sifat. Demikian untuk dipahami, mari kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Insyaallah. Begitu juga para jemaah Agung 4 dan 8. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia, rahmat dan hidayahnya dapat kita berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Terima kasih Buya yang telah menyampaikan tausiah sebentar tadi. Insyaallah. Jurus tentang syahadat, di mana ia belum boleh dikatakan syahadat kalau syahadat kita belum berdiri atau terijab kabul. Maka demikian kita harus kembali menyempurnakan syahadat dengan 4 makam secara syariat, hakikat, tarekat dan makrifat. Untuk memberi laluan kepada para jemaah, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Pak Man Bayu, dipersilakan. Terima kasih juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Sehat Buya? Insyaallah Mam, insyaallah berkat doa. Alhamdulillah. Buya, tentang syahadat tadi Buya, kita tidak membaca tapi mendirikan. Boleh Buya ulang balik Buya, Ya. supaya kawan boleh paham. Kita tidak membacakan karena ini adalah wahyu, berarti kita mendengar bahwasanya keakuannya bersaksi atas ketuhanannya dan keumatannya. Tapi yang saksikannya itu harus kita yang mempersaksikan. Nah gitu. Tapi kalau kita nggak mempersaksikan, terus siapa yang dia tunjuk Tuhan? Siapa yang dia tunjuk umat? Nah gitu Mam. Jadi inilah yang nggak pernah dibahas oleh umat kebanyakan. Sama kayak kita nikah, ayat nikah hafal orangnya nggak ada, sah nggak nikah? Enggak. Tak tahu ya. Nggak bisa sah kan? Nah begitu. Dia nggak boleh pincang, ada umat pasti ada Tuhan. Ada Tuhan sudah pasti ada umat. Karena apabila ingin melihat Tuhan, pasti lihatnya orang umat. Apabila ingin melihat umat, orang pasti melihat Tuhan. Ini hamba Allah, hamba juga Allah. Nah ini, jadi inilah gunanya mempersaksikan tadi, ya. Jadi bukan aku bersaksi, sungguhnya aku memberikan kesaksian dan memberikan saksi tentang ucapan dia tadi. Kenapa? Asyhadu ini adalah termasuk kalimat tasdik.
yang artinya banyak. Dirikanlah, akuilah, rasakanlah, pandanglah. Sangat banyak artinya. Kenapa? Banyak pun artinya, cuma yang bersaksi itu satu. Siapa? Dal, alif, domah, u. Yaitu datanglah aku. Inilah ashadu, karena alif domah itu menyatakan keakuannya. Nah, sebelum dia menjadi Tuhan, dia juga sebelum turun menyatakan ketuhanannya, dia juga sudah Tuhan. Artinya apa? Dia dilayani oleh sifatnya sendiri dalam tiap hari. Maka dikatakan asyhadu ala, aku adalah Tuhan. Ya. Nah itu, dan memberikan Tuhan ilah. Ya. Laha, dan nyata Allah, bernama Allah, berwujud Allah. Dan dia Tuhan memberikan Tuhan. Artinya aku adalah aku. Aku pada dirinya, dan sifatnya diambilnya untuk menjadi keakuannya pada ketuhanannya. Itu makanya ada kata aku adalah aku. Aku satu sifat yang dijadikan Tuhan, dan aku wujud tunggal tanpa siapapun di sampingnya. Itu dikatakan dengan takyun. Karena sifat sudah dijadikan ketuhanannya pada zat, maka dia takyun. Maka dia mengkalamkan kodrat tadi. Sesungguhnya yang dikatakan diri sifat ini, inilah yang dikatakan al-malikul hakul mubin. Coba kamu nyatakan diri itu senyata-nyatanya. Tapi begitu dia nyata, maka diri itulah yang dikatakan aku. Nah gitu. Wasadikul wa'dal amin. Nah gitu, paham? Insyaallah Buya. Alhamdulillah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Musyir atas pencerahannya, dan terima kasih pada Imam Pakman Bayu. Selanjutnya dipersilakan para jemaah untuk bertanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Saleh. Lanjut dengan soalan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat selalu ya anaknya, insyaAllah. InsyaAllah. Dalam menjalankan aku ini zahirnya Allah ya. La mawjudin illallah. Bagaimana baru dikatakan sudah sempurna ya? Nanti akan datang suatu ilham, wahyu, laduni, irhas, dan kodam. Itu akan datang dia, rasa itu akan datang. Dan itu tidak bisa kita buat-buat rasa itu, tapi dia akan datang sendiri. Sama seperti kita mengakui sayang dan cinta kita kepada istri, pasti datang wujudnya. Nah sama juga itu, apabila kita sudah menyatakan kecintaan kita, hak-haknya Allah, maka keakuan kita akan hilang. Ya, bagaimanapun kita memaksakan diri kita untuk mengakui milik Allah itu milik kita, maka ini juga akan berhenti sendiri. Nah begitu. Paham? Dia akan berhenti sendiri. Kalau sekarang nih, nah kita sudah menjadi pertama dari dulu, kita ini adalah orang yang merompak atau merampok hak Allah, ya. Nah, kita tak punya, tapi kita bilang kita yang punya. Nah ini selama puluhan tahun kita memaling atau merampok atau merompak, ya, hak-hak Allah. Kita tak punya, kita juga mengaku punya. Yang kedua, kerja kita selama ini membunuh Tuhan. Apa kita bunuh Tuhan?
kita akui kita hidup, maka dia tak hidup. Ya, karena kita mengakui kita yang hidup dan tidak mengakui hidupnya Tuhan. Padahal kita kehidupan Tuhan. Man arafa al-mautu wa qad arafa al-hayadun. Kalau kamu merasa mati, maka akulah yang hidup dan kamulah kehidupanku. Tapi kalau kamu merasa hidup, maka akulah yang kau matikan. Nah, coba itu kerjaan kita selama puluhan tahun. Ya kan? Betul tak itu? Iya, Imam. Betul. Oh, coba lah tu. Apa taubatnya? Maka serahkanlah hak dia sepenuhnya kepadanya, dan apabila dia ingin jadi Tuhan, zahirkanlah jasadmu, akuilah sepenuhnya, dan apabila dia menyatakan keumatannya, maka kehidupan kita inilah adalah umat dari dia, Rasul Allah, ruh yang berasal dari Allah. Inilah gerak kita ini semata. Faham? InsyaAllah Buya, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu insyaAllah. Masih ada? Terima kasih Puan Saleh. Dan seterusnya Ibu Khairia. Lanjut. Suaranya. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sihat selalu insya-Allah. InsyaAllah. Mohon nasihat Buya, dalam perjalanan menjalankan aku ini, lalu kita menghadapi ujian-ujian besar. Kita ini diuji seperti kehilangan, seperti rezeki. Mohon ditonton Buya. InsyaAllah. Jadi macam ini. Selama ini kenapa kita merasa kita yang kehilangan? Selama ini kenapa kita yang merasa diuji? Karena kita telah rampok dia punya hak. Kita telah rompak dia punya hak. Jasad dia punya, hidup dia punya. Nah, kita insan sebuah kehidupan saja. Makanya kita merasa kita diuji terus. Nah, kalau memang kita merasa kita yang hidup, berarti kita merasa kehilangan. Kita dapat musibah. Kenapa? Tak boleh dua kehidupan tu. Kehidupan tu satu hayatullah. Nah, jadi besok-besok kita tak merasa kita lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah kita serahkan. Nah, seperti macam kita punya nama. Kita ni punya nama. Nah, siapapun nama engkau itulah namaku. Nah, benar tak itu? Kan kita kasih nama diri kita nih. Nih tubuh ini dia punya nih. Kita kasih nama. Nah, betul tak nama dia tu? Nah, gitu. Harusnya kita dari dulu tu harus, kalau orang panggil kita, berarti dia panggil Tuhan kita. Kita hanya mengikuti saja. Dan Tuhan pada zahir wa batinul abdi zahiru rabbi, dia tu ikut ke mana kita punya kehendak. Kita mau ke office kerja, dia ikut. Nah, alhamdulillahi wal kulihal. Bergerak dan bawalah aku kemanapun urusanmu. Nah, kenapa? Ini zahir dia, rohani kita, batin dia, insaniah keumatan dia, barulah kita. Nah, kena umatnya pergi kemana kita pergi, ke office kita kerja kemana kita, itu dia ikut. Nah, selama ini kita tak pernah macam tu, pergi rasanya sendiri, tak pernah merasa tubuh ini perwakilan Allah ikut kepada kita, tak pernah rohani ini perwakilan sifat dia sendiri, tapi kita berjalan saja sendiri. Kenapa? Kita sudah akui kita punya tubuh, kita sudah akui rohani kita punya. Macam yang dua saya bilang tadi jadinya kan, kita hidup, merasa hidup, berarti kita telah bunuh dia. Arti bunuh dia, kita tak akui dia ada. Yang kedua,
Kita tengok kita merasa kita punya. Makanya kan kita yang merasa hilang. Coba kalau ini adalah zahir dan batin Allah, sifat Allah yang telah disahadatkan dengan sah, tak mungkinlah ada macam-macam pada kita. Kita sama-sama manusia macam ni. Kenapa saya tak pernah kejadian macam tu? Tak pernah kejadian tak uji. Siapa uji saya? Itu buktinya, ya kan? Buktinya macam saya ni. Kalau saya bilang tak, ya tak. Kalau ada, ya ada. Tak pernah saya kata Allah uji saya. Saya tak punya Tuhan lain selain lagi wujud lagi pada diri saya sendiri. Keluar dari tubuh saya sudah terkutuk semua. Mana lagi yang saya ajak jadi Tuhan? Saya tak mau duakan Tuhan dengan yang lain. Dengan saya percaya kepada yang lain, dengan saya yakin kepada yang lain. Saya yakin kepada Zahirul Rabbi dan saya yakin kepada Batinul Abdi. Tuhan tak boleh kita sekutukan dalam agama. Agama itu iman, bezalah dengan ilmu. Ilmu itu kodrat. Nah, macam tu. Jadi besok-besok kalau syahadatnya sudah bagus, tak adalah lagi macam tu. Tapi macam kemarin kita belum jadi umat dia, ya terserahlah. Dia kita mau gigit ular, kita mau makan harimau, dia tak peduli saya sangat kerana kita tak umat dia. Betul tak? Betul Buya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya. InsyaAllah. Terima kasih Buya. Semoga para jemaah Buya Pasaman Timur akan mencapai ke tahap itu. Dan seterusnya dipersilakan jemaah yang lain. Dipersilakan Pak Azri. Alhamdulillah, terima kasih juru tablir pada kali ini iaitu Pak Nur Rahim yang dirahmati Allah dan selalu dalam payungan barakah insya-Allah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kupasan dan kajian Buya yang berkaitan dengan syahadah itu sangat menarik dan luar biasa sekali. Kenapa yang dibongkar di dalam syahadat itu kebanyakan yang mengerti bahawa syahadat itu perlu dilafaz berupa kalimah dan berupa tulisan. Padahal syahadat secara hakikatnya itu adalah sesuatu yang perlu didirikan. Jadi di sini pertanyaan saya, selepas syahadah ini didirikan dan kesedaran kita tertahan pada posisi ini, bermaksud kita bisa bersaksi dalam tempoh 24 jam ya. Iya, sekarang ni kita tak bisa lagi ukur pakai waktu. Ya. Kita tak bisa lagi kita kalam ada waktu 24 jam, ada waktu 5 jam. Kalau memang dia sudah punya hak dan kita tak mau lagi menzolim Allah, ya sudah pastilah kita tak paham lagi, tak ada lagi rasa apa-apa kerana kita tak ingin lagi menzolim dia. Sudah cukup puluhan tahun, jangankan memuji dia, malah kita singkirkan dia. Yang macam-macam lah kita bilang, dia gaib lah, dia di langit lah, dia di dalam batin lah. Tu siapa kita kalau dia begitu macam tu? Apa hubungan tauhid? Ya, tak adalah ibadah. Au adalah diri rahasia. Hi hayat dal diperjalankan. Nah, apa lagi kita macam mana kita mau kita kata ini hak di kita, ini semua kita punya. Tauhid saja sudah jelas. Terjadilah ibadah besar, yaitu aku memperjalankan diriku menjadi hidup dan kehidupan. Hid, hi, dal.
Nyata sangat sebetulnya. Tapi kena tak ada orang yang ajak kita tengok ke situ, kita juga tak faham. Nah, coba kalau ada satu orang saja cakap begini, pasti kita sudah merasa jadi umat. Nah, sekarang kalau ada kita baca syahadat, terus kita jadi umat. Macam mana orang bisu? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un, buta tuli bisu. Apa dia kafir? Ya kan? Nah, inilah yang selama ini kita lalai, kita lupa, ya, bahwasan tidak terjadi ijab kabul keakuannya terhadap ketuhanan dan keumatannya. Ni aku dia ni harus dinyatakan dalam keumatan pada diri kita dan ketuhanannya juga pada diri kita. Maka dia kata macam tu, aku juga Tuhan, aku juga umat, kan macam tu, hamba. Hamba. Nah, sekarang lebih jelas, ya. Nah, lebih jelas. Nah, maka yang 4 ini kita latih untuk membuat kesadaran kita semakin tinggi. Ya, bukan kita tak bersadat dari dulu. Nah, tapi tak terhubung, ya, tak nyambung